Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel EV4, anak-anak muda milenial Klaten membersamai kita di pesantren masyarakat Klaten. Hadir di studio pengasuh pesantren masyarakat Jogja, Ustadz Puji Hartono, dan hadir pula di studio Ustadz Salim Afila, pengasuh pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Pak Yai, izinkan saya selayang pandang sedikit tentang pesantren masyarakat Klaten, yang mana pada tahun 2012 Pak Yai memberikan amanah kepada saya untuk mendirikan pesantren masyarakat Klaten. Alhamdulillah pada tahun ini, saat ini kita sudah ada unit-unit kerja di pesantren masyarakat Klaten. Yang pertama adalah pesantren lansia yang kita dirikan Ustadz. Yang mana pesantren lansia ini kita membersamai masyarakat sekitar untuk semua kembali ke masjid, semua kembali melaksanakan sholat 5 waktu, dan kita bersamai sampai beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi targetnya husnul khotimah. Setting. Iya. Jadi sudah lulus kalau sudah mati. Jadi santri yang mengurus semuanya sampai urusan upacara pemakaman dan sampai di pemakamannya. Masya Allah. Dan unit kerja yang kedua adalah pesantren masyarakat, yang mana pesantren masyarakat ini adalah yang tinggal di sekitar pesantren. Mereka bertani, mereka berternak, dan mereka juga di masjid. Jadi kita mendampingi petani-petani, Pak Ustadz. Jadi ada menanam padi, menanam jagung, kita terlibat di situ dalam wadah Mastriman, Masyarakat Santri Indonesia Mandiri Pangan, yang mana Mastriman Masyarakat Santri Indonesia Mandiri Pangan. Jadi harapan besar kami, Indonesia ini akan bangkit dari pesantren. Masya Allah. Indonesia ini akan makmur karena Indonesia ini bismillah diberikan tanah yang subur, tanah yang sungguh luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh mengolahnya, maka rezeki yang diberikan Allah melimpah ruah. Dengan 3 bulan kita sungguh-sungguh menanam padi, menanam jagung, 3 bulan ke depan pesantren ini sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Semua sudah tercukupi. Mandiri betul-betul. Mandiri pangan. Ya, begitu. Dari program besar Mastriman ini, kita bisa merangkul masyarakat bareng-bareng untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Karena semua kebutuhan sudah tercukupi dengan pertanian kita. Dan unit kerja yang ketiga, Pak Yai, ada namanya Mahat Tahfidzul Quran. Jadi karena cinta kami kepada negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, kami pesantren masyarakat ini ikut memberikan sumbangsih kepada negeri ini dengan menciptakan dai-dai tangguh untuk negeri. Jadi nanti dai-dai yang kita ciptakan ini akan ikut mendidik dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi itu tujuan besar kami, seperti itu, Pak Yai. Dan unit kerja yang selanjutnya adalah Taman Pendidikan Tahfidzul Quran. Jadi anak-anak remaja, anak-anak dini ini sudah kita masukkan dalam wadah pendidikan yang baik, sehingga kedepannya harapannya generasi penerus bangsa di sekitar pesantren ini menjadi generasi yang berkualitas. Kalau ini dari sekitar ya. Kalau yang Mahat Tahfidzul Quran tadi dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi sudah ada perwakilan dari Makassar, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, ada komplit berada di sini. Masya Allah. Dan sekedar Pak Sayap ini kebinekaan. Tapi karya nyata untuk kebinekaan Indonesia. Jadi ini kehadiran Ustadz Puji Hartono
pengasuh pesantren masyarakat Jogja, kehadiran Ustadz Salim Afila di pesantren masyarakat Klaten ini membesarkan hati kami, dan memberikan energi positif yang luar biasa sehingga timbul semangat baru. Untuk itu Ustadz, kami yang berada di gunung ini mohon petunjuknya, mohon petuahnya untuk saya lebih gunung ini. Foto aku. Ustadz Salim yang pertama, mohon petuah untuk kami yang di gunung ini. Oke, selalu ya kita ini memikirkan negara kita, memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan bangsa, dan kita ini sebagai bangsa Indonesia kita punya utang dakwah. Dahulu tadi saya bicara di depan para santri dan para wali santri bahwa ada ulama-ulama datang dari berbagai negeri, ada yang dari Maroko ya, Maulana Maghribi, ada yang dari Azerbaijan, Maulana Malik Ibrahim, ada yang dari Palestina, Maulana Ja'far Shadiq, ada yang dari Samarkand, Uzbekistan ya, Maulana Ishaq, ada yang dari Champa, Kamboja, Maulana Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. Semuanya datang tanpa pamrih membawakan Islam sebagai cahaya untuk negeri kita. Kita tidak bisa untuk membayar mereka secara langsung karena mereka sudah pergi kepada Allah dengan amal-amal yang luar biasa. Dan sampai sekarang kita berislam di Jawa, di Nusantara ini pasti ya keislaman kita, amal soleh kita, pahalanya juga untuk mereka karena mereka yang pertama membawakan hidayah ke sini. Tapi kita punya satu tanggung jawab untuk menjadikan negeri kita ini di kondisi zaman yang seperti sekarang. Saya ingat betul pesannya Syekh Abu Bakar Al-Awawidah dari Palestina pada saat berkunjung ke Indonesia. Ini adalah harapan dakwah di zaman kini, itu adalah dari negeri Indonesia ini, dari Nusantara kita ini. Karena kata beliau, memimpin kejayaan Islam itu dipergilirkan. Yang pertama bangsa Arab, Rasulullah, para Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, ini bangsa Arab sudah dikasih kesempatan Allah untuk mimpin. Mereka sudah melakukannya. Ketika mereka ya di antara Khalifah Bani Umayyah ada yang menyimpang, Allah cabut mandatnya, Allah berikan kepada bangsa Persia dengan Daulah Abbasiyah. Ketika Daulah Abbasiyah ini juga menyimpang, Allah cabut mandatnya, Allah berikan kepada bangsa Kurdi, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika bangsa Kurdi ini, anak-anaknya, cucu-cucunya Salahuddin juga kemudian akhirnya lalai, Allah cabut mandatnya, Allah berikan kepada bangsa dari Asia Tengah, para Sultan Mamluk. Ada yang bahkan dari bangsa Mughal dan India. Jadi ada kerajaan Mughal di India itu. Kemudian ketika mereka menyimpang, Allah cabut mandatnya, Allah berikan kepada bangsa Turki, ada Muhammad Al-Fatih dan anak-anaknya. Ketika bangsa Turki menyimpang, lalu Allah cabut mandatnya, Allah jadikan Daulah Turki Utsmaniyah yang dulu menaungi dunia Islam itu runtuh. Sejak saat itu, kata beliau, Allah itu belum menunjuk satu bangsa pun untuk memimpin peradaban Islam ke depan. Nah, maka satu-satunya bangsa yang paling besar yang telah menerima Islam, yang belum dapat giliran untuk memimpin peradaban Islam di masa yang akan datang itu bangsa kalian, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Jadi ini kita memulainya dengan cita-cita besar. Tapi kan kata orang Amerika gitu ya, itu think globally, act locally. Kita harus berpikirnya global, menyiapkan bangsa Indonesia itu untuk menjadi dai-dai global. Ya, tadi saya juga cerita ketika kita ke Eropa, imam-imam yang dari Indonesia itu sangat diterima dengan baik. Ketika kita di Amerika, imam-imam dari Indonesia itu disambut dengan sangat baik. Jadi peluang untuk itu ada, tapi kita perlu melakukan aksi yang betul-betul real di tengah masyarakat Indonesia. Yang tadi saya merasa cocok tentang pesantren masyarakat Jogja ini, guru kita semua ya, Kang Puji Hartono. Sehingga kemudian ketika saya bersama beliau, bersama Allahyarham Abah Fani Rahman yang sudah mendali kita, itu dulu membina di dusun-dusun sekitar lereng Merapi dan Merbabu pasca erupsi 2010, maka ya ketika kita merasa wah ini bakso setiap pekan, pengajian pekan ya, naik-naik sampai kita harus tinggal mobil di bawah, jalan kaki, dijemput pakai motor trail, atau bahkan sempat kita tidak bisa pulang karena banjir lahar dingin gitu ya. Wah ini sesuai dengan awal dewi tok bergerak, kita capek, kita harus berpikir besar bagaimana menghadirkan dakwah yang berkelanjutan, sehingga akhirnya ya mencontoh dari pesantren masyarakat Jogja, kita
inisiasi waktu itu Kang Puji, Abah Fani dan saya dengan pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Jadi niatnya adalah satu, memelihara dakwah di Merapi Merbabu supaya tetap hidup, karena mungkin tantangannya sama dengan di sini. Itu dulu daerah yang kemudian ada Merapi Merbabu kompleks, dulu pelarian pasca G30 SPKI, kemudian kebanyakan di antara mereka ini golek agama ya sing gampang. Ini badai seminggu pisan gitu ya. Itu lebih mudah bagi mereka untuk mendakwakan. Nah, awake dhewe lek ndakwake salate sedina ping 5 jengkang-jengking abot gitu ya, itu lebih berat. Tapi alhamdulillah dengan begitu, dengan kita menghadirkan pesantren masyarakat Merapi Merbabu, sama dengan program di sini ya, kita ngirim santri-santri setiap Kamis sore untuk ke masjid-masjid di pesantren itu, menghidupkan TPA-nya, menghidupkan TPQ-nya, kemudian mempersiapkan Jumatnya, naik rawono sing khutbah ya, dia berkhutbah ngimami ya, karena bacaannya lebih baik daripada warga gitu kan ya. Insya Allah ini memelihara dakwah. Di sisi lain sama dengan pesantren masyarakat Klaten dengan Ma'had Tahfidzul Qur'annya yang sudah dari berbagai penjuru dunia datang ya, kita siap untuk nanti santri-santri ini kita gembleng dengan fikih dakwah. Mereka juga mandiri secara ekonomi, tapi mereka siap untuk menjadi yang membawa masyarakat, membawa cahaya ke pelosok-pelosok Indonesia. Begitu. Ini pesantren masyarakat Merbabu ini kan pokoknya nginduknya sama ke pesantren masyarakat Jogja, ke guru kita Kang Puji. Terima kasih Ustadz Salim. Untuk mendetailkan lagi nih Ustadz, mungkin dari sahabat-sahabat ini pengen ngerti lebih dalam tentang pesantren masyarakat Merapi Merbabu dari lebih dalam lagi. Kita welcome kalau monggo suatu saat ada Bapak Ibu lewat jalan tembus, jalan raya tembus Magelang Boyolali. Kita ada di tepi jalan di Dusun Windu Sajan, Desa Wonolil, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan kalau nyari di sana gampang karena rumahnya Pak Lurahnya mana? Dekatnya pesantren rumahnya Pak Lurah. Dan kita kemudian kemarin juga alhamdulillah gotong royong bersama warga kita merenovasi Masjid Jami Windu Sajan yang kita gunakan bersama antara warga dengan santri. Alhamdulillah menjadi sebuah monumen dakwah ya, orang paling kelihatan itu. Kalau lewat itu paling kelihatan. Nah, kita punya program Ustaz untuk yang disebut sebagai Makda. Makda ini Ma'had Al-Quran dan Dirasat Islamiyah ini untuk level sanawiyah dan aliyah. Jadi kita membuka untuk jenjang pendidikan sanawiyah dan aliyah, baik untuk yang putra maupun yang putri. Kemudian kita punya yang disebut sebagai PPDIM, Program Pengkaderan Dai dan Imam Masjid. Sebenarnya kita bukan cuma imam masjid dalam arti ngimami sholat, bukan, tapi imam masjid betul-betul nanti bisa memimpin masjid, memimpin masyarakat, mengarahkan masyarakat ke arah kebaikan. Itu yang kita harapkan. Nah, di PPDIM ini kita memberikan pendidikan-pendidikan yang berkaitan bukan cuma dengan mawad tarbawi atau mutun-mutun dini atau materi-materi keagamaan. Kita memberikan pembekalan kepada mereka juga tentang kewirausahaan. Kita memberikan pembekalan kepada mereka tentang kemandirian. Jadi kita ada unit-unit untuk mendidik kemandirian santri. Kita punya warung kopi dan teh di keluarga santri gitu ya. Jadi dan sekarang sudah kayak kafe. Rest area kan. Jadi orang kalau lewat kok capek mampir ke pondok, kita punya tempat ngopinya. Kopinya kita sajikan spesial, kopi Merapi gitu ya. Kemudian tehnya juga teh gunung yang sangit-sangit, wangi seperti kental gitu ya. Yang maknyus gitu. Kemudian kita punya farm ya, PM3 Farm itu untuk ternak kambing. Kemudian juga adik-adik kita juga ikut terjunkan ke masyarakat. Kan masyarakat sana itu taninya bukan tani sawah, mereka taninya tani sayur, ya sayur-sayur yang kemudian mereka sangat-sangat terpukul dulu ketika erupsi Merapi itu karena ketutup abu semua, nggak bisa bertanam waktu itu. Nah, makanya tadi Kang Puji juga melaksanakan dengan kerjasama dengan waktu itu Baitul Mal, Yayasan Baitul Mal PLN ya kan. Kita menggunakan dana 350 juta untuk modal usaha dari masyarakat yang bercocok tanam sayur ini, dan santri kita terlibat untuk bina, untuk kemudian pertemuannya ada pengajiannya antara ibu-ibu yang perguliran dana ini, kemudian ada pembinaannya. Kemudian kita juga punya unit usaha toko. Ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuka unit usaha homestay. Ya sudah homestay syariah di atas gunung, kita menang view-nya kan. Jadi betul-betul pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini kalau
foto Instagramable. Jadi bagus banget untuk diposting di Instagram karena dia terletak betul-betul di antara cekungan Gunung Merapi dan Merbabu. Itulah kenapa dulu kita kasih nama Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Nah, kita sudah menerjunkan santri kita juga ke Nusa Tenggara Barat sejak waktu itu ada gempa di Bima, kemudian kita di Maluku Utara, kita di Sulawesi Barat. Pasca kemarin ada gempa maupun tsunami likuifaksi di Palu, itu termasuk daerah binaan kita, bukan cuma di Sulawesi Tengah tapi di Sulawesi Barat juga. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan pesantren masyarakat Maluku Utara, ya, dan banyak lagi. Alhamdulillah ini mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin mengembangkan pesantren masyarakat Merapi Merbabu sama dengan pesantren masyarakat Klaten. Tadi saya menikmati betul ya suasananya di sini, luar biasa. Alhamdulillah. Pak terima kasih Ustadz. Pak Ustadz Puji Hartono, founder dari pesantren masyarakat Klaten, yang mana energi positif dari pesantren masyarakat ini sudah menyebar ke seluruh negeri. Pak Ustadz, tolong jelaskan kepada kami konsep pesantren masyarakat itu seperti apa dan sudah sejauh mana pesantren masyarakat ini mewarnai di seluruh pulau-pulau di Indonesia, Ustadz. Ya, pesantren masyarakat ini muncul karena saya dulu pernah digontor 3 bulan nggak bisa membayar. Masya Allah. Terus saya karena dipanggil terus ditanya kapan, risih saya pindah ke Babu Salam. Ternyata ngisorane gontor itu. Di situ saya ditanya, Puji, di sana bayar, di sini juga bayar. Ya siap, nanti kalau sudah 3 bulan saya pergi lagi. Terus itu perjalanan tahun 90 ya, Insya Allah. Jadi terus di pesantren Gontor, di Babu Salam, di Kerapia, di pesantren Dawar, itu saya di Mangkuyudan, di Kerapia itu saya sebentar. Dan betul-betul tidak ada itu banyak sedikit sekali masyarakat sekitar di pesantren. Keterlibatannya sedikit, masyarakatnya nggak nyantri di situ, dan bahkan banyak yang tidak mencerminkan nilai-nilai ada pesantren di situ ya. Betul. Nah, makanya saya mikir terus, saya tak buat pesantren masyarakat. Tidak menyalahkan pesantren yang ada, tapi berbagi tugas. Iya betul. Mereka Gontor itu udah ribuan orang dia ngurusi, itu udah pusing kalau nggak punya sistem yang luar biasa berat. Berijal. Nah, mari kita nggak harus mondok tapi jadi santri. Pesantren masyarakat itu ininya gitu. Ini awak media ini kalau dia ngeliput pesantren terus, dia juga akan berdakwah dengan ini santri semua. Santri semua. Jadi saya berpikiran luas, itu berpikiran visioner. Waktu itu juga ditertawakan. Wah, iki sapa ji arep nggawe pesantren masyarakat seluruh Indonesia. Itu udah tak mapping kan. Saya baca, ini saya Jogja nanti ke sini. Itu mappingnya masih ada itu. Dan sekarang terjadi pesantren masyarakat Merapi Merbabu, pesantren masyarakat Klaten, pesantren masyarakat Gesian, pesantren masyarakat Kampilan, pesantren masyarakat Gunung Kidul, pesantren masyarakat Nabire, pesantren masyarakat Tawangmangu, Sepanjang, Sinduadi, Metese. Masya Allah. Karena saya berbagi tugas dengan Ustadz Siap. Wah, cocok ini kan, cocok. Aku tak ngurusi sing gonong jeruki, men berkualitas. Nah, pesantren masyarakat itu mengurusi masyarakat murni, membersamai masyarakat murni. Nah, pasti pesantren masyarakat itu pasti kalau aliran dari pesantren masyarakat Jogja pasti seperti itu. Pesantren masyarakat Jogja DNA-nya begitu. DNA-nya masih seperti itu. Jadi memang saya bertiga itu buat yayasan pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu bertiga. Abah Fani, Abah Salim, Kang Puji. Ya Allah, ini berbeda 3 orang ini. Penulis, tukang nyetak, tukang ngomong. Ya Allah ya Rabbi. Berbagi. Jadi saya kira ini pesantren masyarakat ini memang harus ada di seluruh Indonesia pada akhirnya. Nanti kan kita punya cita-cita ada pesantren masyarakat Tokyo, pesantren masyarakat Beijing, pesantren masyarakat Berlin, pesantren masyarakat Washington. Insya Allah. Jadi insya Allah dimudahkan. Dulu Arif Zulfi
Dia sudah tulis pesantren masyarakat Jepang. Saya bilang, Repi nangkono. Muridku mau papat koncoku. Ya ora apa-apa. Saya penting pelaku. Pasang ini kita pesantren masyarakat Jepang, dia sekolah di Jepang gitu. Saya kira itu. Jadi masyarakat luas ini mari menjadi santri selamanya. Ya, kalau mondok cuma 12 tahun. 6 tahun. 3 tahun. Tapi kalau jadi santri selamanya, insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Itu latar belakang adanya pesantren masyarakat. Ini Pak Ustadz, tujuan besar. Jadi mimpi besar dari pesantren masyarakat itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi memasyarakatkan pesantren. Yang pertama, jadi pesantren itu harus dimasyarakatkan. Ya. Tempat belajar itu harus dimasyarakat. Lalu menyantrikan masyarakat. Ya. Jadi memasyarakatkan pesantren di masyarakat, lalu menyantrikan masyarakat menjadi santrinya. Jadi itu makanya sederhana sekali. Cuman ojo leren dadi wong apik. Karena lahir kita itu dalam keadaan suci, bersih, cenderung kepada kebaikan. Jadi supaya kembali. Ayo remuan, amberan, wis kowe ngumpul ke pesantren masyarakat. Ngopo madang? Gitu. Ustaz Jazir pernah cerita itu. Betul. Ustaz Jazir itu ceritanya jamaahmu ora doyan suorom tapi doyan segom. Jadi masyarakat tuh disalah-salah itu nggak mau. Tapi kalau kita nyembelih kambing aja makan. Bapak, ibu-ibu makan dengan tangan kanan. Jangan sambil berdiri. Kita bisa sambil ajari. Itu masuk. Nyantri mereka. Pulang sudah mulai besok makan dengan tangan kanan. Itu luar biasa. Apa namanya the real of dakwah. Jadi memang terbukti Pak Ustadz bahwa pesantren masyarakat Klaten ini tidak mempunyai pagar, tidak mempunyai tembok, dan masjid kami pun berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi santri-santri menghafalkan Quran bersama masyarakat. Ini dakwah yang langsung dilihat masyarakat dan tidak ada yang ditutupi sama sekali. Jadi mereka nyaman, bagus. Dan terbukti ini sangat diterima, sangat diterima di lingkungan masyarakat. Bahkan masyarakat sekitar ini sering berbagi dengan para santri. Kadang-kadang ada salah satu warga motong kambing, santri diberi. Begitu pula ketika santri mempunyai hajat, kita juga berbagi kepada masyarakat. Jadi memang pesantren masyarakat ini adalah sangat solutif dan diterima dengan baik. Baik Ustadz, closing statement untuk kesempatan yang membahagiakan ini untuk teman-teman di luar sana, Ustadz Salim. Matur nuwun Pak Madyo, Kang Puji, luar biasa ya. Jadi pesantren masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Puji, untuk memasyarakat pesantren sekaligus menjadikan masyarakat itu betul-betul juga merasakan hidup sebagai santri. Dan ini akan menjadi satu konsep masyarakat paling maju yang disebut sebagai learning society. Kalau schooling society itu masyarakat peralihan ya. Masyarakat harus sekolah, pendidikannya, pembelajarannya di sekolah. Tetapi kalau learning society atau masyarakat yang selalu belajar, maka model pembelajarannya adalah pembelajaran yang terbuka, bisa belajar bersama siapapun, dimanapun gitu ya. Nah, konsep pesantren masyarakat ini saya kira mengantar ke sana, dan ini yang paling dekat dengan apa yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu ya pesantren masyarakat Madinah namanya gitu kan. Kan begitu, karena beliau langsung ya mendidik masyarakat bersama masyarakat dengan berbasis dengan Masjid Nabawi, tetapi ya kan sama dengan kita, tidak bikin yang institusional, yang berpagar, yang tertutup, kan tidak seperti itu, tetapi justru seperti ini. Saya kira ini konsep pesantren masyarakat justru adalah ikhtiar kita semua untuk membawa dakwah ini ya semakin dekat dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat. Demikian. Terima kasih Ustadz Salim. Pak Ustadz Puji. Ini selalu saya ulang-ulang. Teman-teman yang ada di jaringan pesantren masyarakat, mari kita bersamai masyarakat dengan hati. Betul. Lalu kita bersamai masyarakat dengan hati-hati. Banyak yang sensitif juga. Lalu mari
kita bersamai masyarakat untuk tidak menyakiti hati. Nah, jadi dengan hati-hati dan jangan menyakiti hati. Jadi 3 itu harus kita pegang supaya kita tidak berhenti jadi orang baik. Ya. Jadi dan insya Allah ini cita-cita besar kita bersama. Ya. Kita dan ini pesan masyarakat ini betul-betul bersama dengan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, agama Indonesia ini, ya, ini betul-betul nyambung bersama. Ya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jadi kita bergandengan tangan dengan mereka. Masya Allah. Bersama-samanya apa? Gotong royong. Ya. Bersama-samanya apa? Arisan RT. Ya. Bersama apanya apa? Apa membangun gardu ronda. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, sendiri-sendiri. Kita masuk masjid. Sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka mau ikut ya boleh kan? Kalau ikut ke masjid maksudnya. Ya, itu nanti hidayah. Hidayah, betul. Kayak dulu kalau ada lomba badminton di Masjid Jogokaren itu kan ada warga yang tanya, saya pengen ikut lomba badmintonnya masjid ya Pak Ustadz, boleh apa enggak? Loh kenapa memangnya masalahnya Pak? Loh saya Katolik. Oh jangan kan ikut lomba badminton, ikut sholat aja boleh. Ya, saya kira itu. Jalan terus Pak Madio. Baik. Jalan-jalan ke sana. Nanti kita saling belajar dan saling menguatkan insya Allah. Baik, Ustadz Pujiartono, semoga selalu dicurahkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Salim Afila, semoga keberkahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Sahabat EV4 milenial Klaten yang luar biasa membersamai dakwah kita. Mudah-mudahan sukses selalu. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan pada semua yang berada di sekeliling kita, keberkahan kepada semua yang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.